Islam satu-satunya agama yang menyeru kepada tauhid. Kepada mentauhidkan pencipta. Agama yang lain, agama-agama yang lain menyeru kepada penyembahan makhluk. Penyembahan makhluk. Atau tidak mengajarkan tauhid. Inilah di antara spesial Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Subhanallah, agama kita Islam, ya, tujuannya mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada makhluk kepada Al-Khaliq, ya. Semua agama selain Islam menyeru kepada peribadatan kepada makhluk, entah kepada nabi, entah kepada mayat, entah kepada arwah, entah kepada hewan, entah kepada pohon, entah kepada batu, entah kepada matahari, entah kepada rembulan, entah kepada bintang-bintang. Demikianlah agama-agama yang lain. Kita tahu asalnya agama samawi seperti Yahudi Nasrani, asalnya tauhid. Di zaman Nabi Musa mengajarkan tauhid. Ya. Di zaman Nabi Isa juga, Nabi Isa mengajarkan tauhid. Ya. Nabi Isa mengajarkan tauhid. Tetapi kemudian mereka melakukan penyimpangan. Ya. Maka orang-orang Yahudi sampai menganggap Uzair sebagai putra Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasara mengatakan Al-Masih adalah putra Allah. Ya. Dzalikum qauluhum bi afwahihim yudhahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Itulah perkataan mereka yang terucap dari mulut mereka, mirip seperti perkataan orang musyrikin sebelumnya. Orang musyrikin mengatakan al-malaikatu banatullah, malaikat adalah putri-putri Allah, ya. Mereka melakukan kesyirikan. Ya. Lihatlah bagaimana Nasara menyembah kepada Nabi Isa, manusia. Yang manusia tersebut orang yang soleh tapi dia lapar, dia buang hajat, dia ketakutan, dia beribadah, ya. Sifat-sifat manusia berada pada Nabi Isa. Apakah pantas disembah, ya? Nabi Isa, dia bukan pencipta alam semesta, ya. Kemudian dia disembah, tentunya adalah kesyirikan. Belum kita lihat kepada agama-agama yang lain, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah mengambil batu kemudian dia pahat, kemudian dia sembah. Ya, dia sembah batu tersebut. Terkadang batu tersebut memiliki bentuk-bentuk yang kita saja tidak suka seandainya bentuk tersebut ada pada diri kita. Ada yang bentuk yang aneh-aneh, yang entah hidungnya bagaimana, yang kepalanya bagaimana, yang kalau kita dijadikan bentuk seperti itu, kita tidak mau. Kemudian kita menjadikan sebagai Tuhan kita, menjadi Tuhan kita. Bagaimana kita menyembah Tuhan, kemudian kita kasih makanan kepada Tuhan tersebut, ya, sajian kepada Tuhan tersebut. Ini terjadi. Jadi menakjubkan, kita lihat misalnya di India, menakjubkan bagaimana orang-orang menyembah hewan, bagaimana menyembah sapi, sampai sujud kepada sapi, sampai minum air kencing sapi. Subhanallah. Kalau seandainya makhluk menyembah makhluk yang lebih tinggi, mungkin masih, ya, sesat, tetapi masih mungkin. Tapi ini menyembah makhluk yang lebih hina daripada dia. Bagaimana dia menyembah sapi? Bagaimana menyembah sapi? Sampai di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya sapi lebih afdal daripada ibu saya. Kenapa? Karena ibu saya menyusui saya dalam rangka untuk agar saya berbakti kepadanya di kemudian hari. Kurang ikhlas. Adapun sapi kalau kasih susu ikhlas. Sapi kalau kasih susu ikhlas. Kenapa? Karena sapi bodoh, ya. Bagaimana seorang meyakini sapi yang bodoh tersebut lebih afdal daripada ibunya sendiri. Kemudian dijadikan sebagai Tuhan, entah tunggangan Tuhan, entah jelmaan Tuhan. Ini menakjubkan, ya. Lebih aneh lagi, kita lihat di India ada yang menyembah monyet, ada yang menyembah tikus. Maka kita bersyukur, ikhwan dan akhwat, kita alhamdulillah di atas Islam, ya. Islam adalah agama yang sangat logis, hanya menyembah kepada Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Dia yang menciptakan alam semesta, maka dia yang berhak untuk disembah, ya. Maka salah satunya agama yang mengajarkan kepada tauhid hanyalah agama Islam. Yang lain hanya mengajarkan kepada peribadatan kepada makhluk atau peribadatan kepada Tuhan yang berganda atau berbilang. Seperti Majusi yang menyeru kepada penyembahan api
bahwasanya ada dua pengatur, ada api, ada Tuhan kegelapan. Atau seperti orang-orang sebagian yang mengaku ada tiga dewa, ada dewa pencipta, ada dewa menyembah tiga dewa, dewa pencipta, dewa pemelihara, dan dewa perusak. Bagaimana Tuhan bisa tiga, ya? Bisa tiga, kemudian bagaimana mereka menjalankan alam semesta ini, ya? Apakah butuh kerjasama dulu, apakah butuh rapat dulu, ya? Saya pernah ketemu dengan seorang Cina masuk Islam, ya, kebetulan waktu iktikaf 2 tahun lalu sebelum pandemi. Saya ngobrol sama dia, dia bilang dia masuk Islam. Saya bilang, kenapa untuk masuk Islam? Dia bilang, di antaranya saya renungkan, seandainya Tuhan ada lebih dari satu, ya, kalau ini terlalu banyak permasalahan di alam semesta, apakah harus rapat dulu, kapan kasih keputusan, ya? Ya bagaimana Tuhan tiga atau lebih daripada itu, kemudian Tuhan tidak sempurna, namanya Tuhan harusnya sempurna dalam segala hal, tidak butuh kepada zat yang lain. Kalau ada suatu Tuhan butuh kepada Tuhan yang lain, berarti dia bukan Tuhan. Alhamdulillah kita di atas Islam, ya. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba renungkan bagaimana manusia di alam semesta ini. Yang Islam cuma berapa dibandingkan dengan yang musyrikin, dibandingkan dengan penyembah dewa, penyembah berhala, kita alhamdulillah Allah pilih di antara miliaran manusia, kita di antaranya menjadi umat Islam, umat yang bertauhid kepada Rabbul Alamin.